الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Hadratul Muhtaramin yang saya muliakan, para jamaah, bapak-bapak, majelis taklim al-ihsan, wabil khusus yang saya muliakan Bapak Muntohar selaku Sohibul Bait. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta apa yang kita hajatkan, urusan kita duniawi maupun ukhrawi, segalanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Khusus mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini juga diberikan oleh Allah, dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah di dunia wal akhirah. Amin. Dan selanjutnya mari kita buka dengan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa sultan al-awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila musannif hadha al-kitab li Syekh al-Imam Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami wa thumma ila hadrati ila ya Allah ila musannif hadha al-kitab wa thumma ila hadrati ila Syekh Nawawi bin Umar al-Jabi al-Bantani wa thumma ila hadrati ila jami'i Allah Ta'ala al-Masyariq al-Ardi ila magharibiha barriha bahriha خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قدس سره، ثم إلى حضرة إلى الشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ بهاء يوسف النقشبندي والشيخ قاسم الجنيدي والشيخ قدر الفهي والشيخ المقدم حسن البصري، ثم إلى حضرة إلى سيد الشيخ سيد محمد بن علوي المكي الحسني، ثم إلى حضرة الحبيب حسين بن علوم بن عزوان باتا، ثم إلى حضرة الحبيب حسن حداد، ثم إلى حضرة إلى يا الله جدي سيد عبد الرحمن بن شيبان، ثم إلى حضرة إلى جميع الله تعالى في tanah Jawa خصوصا إلى جميع أقسام النار، ثم إلى حضرة إلى خصوصا إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدات جداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ومن الحاضرين والغائب منا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian yang al-hadi asyar, yang ke-11, al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ai fi kulli rak'ah, setiap rakaat wajib dia duduk di antara dua sujud. Walau fil nafli, walaupun di dalam sholat sunnah. Asalla qa'idan atau muttaji'an, baik sholatnya dengan duduk atau sholatnya dengan tidur miring. Maka bagaimana untuk memisah? Kalau dia sholatnya dengan duduk, maka dia kan sujudnya seperti biasa. Maka duduknya sebagaimana dia berdiri. Kan sholatnya dengan duduk. Maka
duduk di antara dua sujudnya sama dengan berdiri. Cuma hatinya saja ini saya sedang duduk di antara dua sujud, begitu. Paham ya? Au muttaji'an, atau tidur miring, sama juga. Ketika tidur miring dia rukuknya insyaallah dengan kepala begini, sujud lebih lebih ke bawah lagi, kan gitu. Maka ketika dia duduk di antara dua sujud, maka sama dengan seperti itu. Sama dengan ketika dia tidur miring. Tapi kalau dia nggak bisa sama sekali, lehernya bermasalah, nggak bisa digerakkan. Kalau digerakkan sakitnya luar biasa. Kan ada juga itu yang dipasang apa itu, sakit juga lehernya. Nah itu juga sama. Kalau nggak bisa isyarat dengan mata, pokoknya isyarat. Kemudian sujud ikulir amatir. Disunahkan ketika sujud dia mengucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Warada an Utbah bin Amir annahu qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Qala sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika Allah turunkan ayat fasabbih bismi rabbikal azim, ini kemudian Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, ini jadikan bacaan kalian ketika ruku. Fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Begitu. Kemudian ketika Allah turunkan surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah bacaan tasbih ini di sujud kalian. Paham ya? Wa yahsulu aslus sunnati bimarrah wa adnal kamal thalath thumma khams thumma sab' thumma tis' thumma 11 wa la yazidu ahadun ala dhalika siwal munfarid wa imam qaumin mahsurin radina bitakbir. Jadi cukup kita membacanya sekali, itu sudah mendapatkan aslus sunnah. Aslus sunnah itu mendapatkan pokok kesunnahan. Udah makan belum? Udah. Yang penting makannya pakai nasi. Yang penting kan makan intinya apa? Makan nasi kan. Walaupun nasi tok, itu sudah dianggap cukup. Itu namanya dapat aslus sunnah. Kalau makan nasi tok itu aslus sunnah. Atau wa'ad dengan kamal, sempurna yang paling minimal adalah salas, 3 itu ada nasi, ada sayurnya, ada lauknya, wis 3 lengkap lah. Walaupun lauknya satu-satu kan gitu. Itu namanya adnal kamal. Kemudian summa khamsun, kemudian 3 kemudian 5. Nah, lebih. Kalau 5 berarti lauknya lebih banyak lagi. Summa sab'un, kemudian boleh nambah gitu. Summa tis'un, kemudian 9. Paling banyak 11 kali, maksimalnya dibaca 11 kali. Ini sudah paling sempurna, paling sempurna 11 kali. Wala yazidu ahad ala dzalik, dan jangan sekali-kali kalian membaca doa ini melebihi bilangan tersebut. Jangan sampai dibaca lebih dari 11 kali. Kalau kalian menjadi imam, kalau kalian menjadi imam di Nurul Yakin, maka maksimal bacaannya 11 kali. Kalau kalian menjadi makmum, maka bacaannya juga jangan lebih dari 11 kali, ini maksimal. Tapi kalau kalian sholat sendiri, sholat sendiri atau menjadi imam, yang makmumnya itu pasti ridho dengan sholat kita, dipanjangin juga, saya ikut pokoknya. Nah, di pondok ya, imamnya kiai, makmumnya santri semua. Nah, biasanya gak bakal protes gitu.
Mau dibaca 90 kali 100 kali juga monggo. Kalau makmumnya tidak ada yang protes. Roti Nabi Tadwin yang ridho dengan dipanjangkan rukuknya. Wal makmum wa yazidu min dzikri, dan makmum menambahkan dalam doanya Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu aku sujud, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, dan kepadamu aku berpasrah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanal khaliqin. Wajahku sujud, wajahku, wajah ini kan makanya kalau kita belajar mantek intelakul juz wa iradatul kun, yang disebutkan wajahnya tapi maksudnya adalah seluruh anggota badannya. Kayak contohnya ini Kang Alif kok dari tadi nggak kelihatan batang hidungnya, bukan batang hidungnya toh, tapi juga semuanya. Semua badannya, hidungnya, ya matanya, ya tangannya, kakinya, begitu. Ya sajadah wajhi ini maksudnya begitu. Setelah sujud wajahku, maksudnya seluruh tubuhku. Seluruh tubuhku saya sujudkan, ya rambutku tak ajak sujud, pandanganku, mataku, jidatku, darahku, tulangku, semuanya di anggota tubuh kita sujud lilladzi, pada zat khalaqahu yang menciptakannya. Jadi kita semua sujud pada zat yang menciptakan kita. Wasawarahu, dan yang menggambar kita. Kita ini kan digambar sama Allah. Hanya indah sekali, ya kan? Gak ada orang yang sama persis, gak ada. Kalau mirip mungkin ada, tapi kalau sama persis gak ada. Manusia mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamah gak ada yang sama persis plek, gak ada. Hah? Pasti ada bedanya, ya kan? Pasti ada bedanya. Kok nggak bingung? Nah itulah Allah Subhanahu, Maha Suci Allah. Allah itu luar biasa. Khalaqahu, yang menciptakan kita, wa sawwarahu, dan menggambar kita, wa syaqqa sam'ah, dan yang menyobek telinga kita, dibolongi dan kerungu kupingnya, wa basarahu, dan pandangan kita. Misalnya ini lurus begini kemudian disobek sama Allah, dikasih mata, ya kan? Ketika lahir kan bayi daging semua, kemudian disobek, kemudian ditaruh mata di sana sama Allah, ya kan? Hidungnya juga dikasih bolongan sama Allah, luar biasa. Itu luar biasa Allah. Hikmahnya apa? Allah menciptakan telinga kita dua, mata kita dua, mulut kok satu. Hikmahnya apa? Kita ini diperintahkan untuk lebih banyak mendengar dan melihat daripada ngomong. Lihat keadaan, ada orang ngomong dengerin, kalau itu adalah ilmu. Nah, mulut kita satu, berarti intinya apa? Lebih banyak kita disuruh untuk melihat dan mendengar daripada berbicara. Kenapa? Karena banyak bicara itu pasti banyak salahnya. Man kasura kalamuhu kasura khotohu. Orang yang banyak bicaranya pasti banyak salahnya, banyak bohongnya. Orang yang banyak ngomong, jadi takalna bi ghairi ma la ya'ni, mengatakan sesuatu, berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu dikhawatirkan meninggalnya tidak bisa menyebut la ilaha illallah. Hanya hati-hati, mulut ini jangan banyak berbicara. Jadi man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa dia iman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah kalian ucapkan ucapan perkataan yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Jangan ngomong sesuatu yang malah menjadikan kalian nanti menyesal di akhirnya. Itu hikmahnya.
Kembali lagi. Wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Tabarakallah, munda kebagusan. Jadi baik, zat yang terbaik Allah. Ahsanal khaliqin, sebaik-baiknya zat yang menciptakan. Sebaik-baiknya zat yang menciptakan. Khaliq, mencipta. Man khalaqa hadza ana. Siapa yang menciptakan ini? Saya. Menciptakan apa? Robot. Robot ciptaan bisa, manusia bisa bikin robot. Bahkan bisa bikin robot yang persis dengan manusia, plok dengan manusia. Bisa ngomong, ya kan? Bisa ngomong berbagai bahasa. Ada di bandara Jepang itu kalau nggak salah, saya lihat berita. Persis dengan manusia. Tetap buatan manusia itu gak seperti buatan Allah, sangat jauh berbeda. Ya, baru lihat robot manusia aja kok sudah heran, luar biasanya. Ini luar biasa Allah lah menciptakan kalian. Dengan dia nggak punya nyawa, kita punya nyawa. Kalau dia baterainya habis mati, udah dicas lagi. Kalau manusia nggak ada baterainya. Nah itu luar biasanya Allah, punya perasaan. Wazada fil rawdah bihaulihi wa quwwatihi. Dalam kitab Rawdatul Talibin Ibnu Nawawi menambahkan tabarakallahu ahsanal khaliqin bihaulihi wa quwwatihi. Ini qabla tabaraka, sebelum tabaraka. Jadi bacanya gimana? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Wa yusannu iktsaru du'a fi sujud, dan disunnahkan memperbanyak doa ketika sujud. Sujud dianjurkan kita banyak doa. Li hadits Muslim, dengan dasar hadisnya Imam Muslim, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis Muslim ya, dalam kitab Sahih Muslim nantinya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih ay rahmatihi wa 'afwihi wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a fi sujudikum. Faqumna ay fahaqiqun ay yustajaba lakum. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Keadaan seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah. Ini bukan berarti Allah ada di jidatmu, tidak. Keadaan seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah. Ini bukan berarti Allah ada di jidatmu, ada di tubuhmu, tidak. Kedekatan dalam hal apa? Maksudnya ini apa hadis ini? Dijelaskan ay rahmatuhu wa afluh, dekat rahmatnya Allah, dekat dengan pengampunannya Allah. Jadi kalau kita sujud, rahmatnya Allah itu turun pada kita, pengampunan Allah juga turun kepada kita. Maka fa'aksiru doa, banyak-banyaklah berdoa fi sujudikum, dalam sujud kalian. Fakumna, maka pasti ay fahaqiqun ayustajaba lakum, maka pasti doamu akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Baghawi fil Masabih 'an asy-Syaikhaini wa qala Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudihi Allahumma ighfir li dhanbi kullihi diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Rasulullah itu kalau doa seperti ini, kalau bisa kita amalkan ini. Kalau sujud, Rasulullah doa gini, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma ighfirli dhanbi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kullihi, semuanya. Dikkahu, dosa-dosa yang lembut. Wajillahu, atau yang gede-gede. Awalahu wa akhirahu, dosa yang awal-awal. Wa akhiratu, dosa yang akhir-akhir ini.
wa alaniyatahu, dosa yang saya lakukan secara terang-terangan, wa sirrahu, atau dosa yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, lengkap kan? Minta pengampunan, tapi pengampunan yang lengkap. Dikkohu wa jillahu, kemudian awalahu wa akhirahu, alaniyatahu, alaniyah kullihi Allah maghfirli dzambi kullahu dikkohu wa jillahu awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dosa yang saya lakukan secara terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Dosa yang lakukan di awal-awal dulu atau yang akhir-akhir ini. Dosa yang kecil, lembut, yang sangat kecil, yang lembut, atau dosa yang besar. Ampuni ya Allah. Ini riwayat Abu Hurairah. Wa qala Aisyah wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash faltamsastuhu fawaqatu yadi ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzu biridha min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika kama asmaita 'ala nafsik. Ini Sayyidah Aisyah pernah suatu ketika beliau nyari virus, ini lemek. Ketika tidur kan lemekan. Jadi virusnya mana lemek saya mana? Jadi tidurnya di tanah. Karena ini tikernya di sini. Sayyidah Aisyah tidurnya lempar ke tanah. Dan nyari mana tiker saya. Ternyata tangannya menyentuh dhuhra qadam, ini kaki sama namanya dhuhra qadam. Dhuhra qadam ini kaki sama kaki. Ini namanya dhuhra gegere sikil. Kita geger ya, geger kan di atas. Nah, itu juga sunnah, kalau pekan sunnah di situ. Salah titik sunnah itu dhuhra qadam ini sunnah di pekan. Nah, ketika Sayyidah Aisyah tangan-tangannya geremeng-geremet, kemudian ketemu dengan gegernya punggung kakinya Rasulullah, beliau mendengar bahwa kakinya Rasulullah wahuma mansubatan, berdiri, kedua kakinya berdiri. Wa yaqul, Rasulullah berkata atau berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu biridha, aku berlindung dengan ridhamu, min sukhtika, dari murkamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Paham ya? Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan dari keselamatan darimu, dan saya juga berlindung dan saya berlindung dengan pengampunanmu dari siksamu. Aku berlindung dengan pengampunanmu dari siksamu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung denganmu, minka, darimu. Aku berlindung kepada Allah dari Allah. Paham gak ini? Allah itu khairul makirin. Allah itu zat yang maha baik dalam mereka daya. Jadi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makin enggak reka daya, tipu daya, membuat reka daya. Jadi orang kafir bagaimana caranya membunuh Rasulullah, membuat mereka reka. Kalau yang membunuh satu kabilah, pasti kabilah ini akan hancur, dibabat habis sama kabilah Quraisy, kan begitu. Caranya bagaimana untuk membunuh Rasulullah biar kita semua aman? Panggil semua kepala sukunya. Setiap kepala suku harus mengirimkan satu pemuda dari suku-suku itu bareng-bareng bunuh Rasulullah.
Maka nanti Bani Muthalib, Bani Hashim gak berani macam-macam, karena yang bunuh semua pemuda kabilah Arab. Kan begitu. Itu mereka daya namanya. Tapi Allah itu khairul makirin. Allah itu zat yang maha baik dalam mereka. Dalam mereka-reka itu Allah zat yang maha baik. Akhirnya apa? Ketika semuanya pemuda itu nunggu di depan rumahnya Rasulullah, diinceng, wah masih tidur. Ternyata Sayyidina Ali, Rasulullah udah tahu, dikasih tahu sama Allah nanti akan dibunuh, kamu pergi, kamu hijrah ke Madinah malam ini, pagi ini. Malam ini Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, beliau baca apa? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim saddan. Saya jadikan di antara di depannya saddun itu apa namanya? Saddun zari'ah. Buntoni apa sih? Buntoni itu apa sih? Ditutup ya. Saya jadikan di depannya ketutup, belakangnya ketutup. Sambil Rasulullah ngambil tanah disawur-sawurkan ke kepalanya orang kafir, gak tahu dia ketika tidur. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yubsirun. Mereka semua la yubsirun, tidak bisa melihat. Akhirnya benar, orang-orang kafir yang mau bunuh Rasulullah tidak bisa melihat Rasulullah. Nah ini kalau mau ada tilangan polisi biar gak kelihatan, bacanya doa ini. Nah, kalau mandi sampai gak kelihatan, kalau gak mandi sampai gak lihat polisi, gitu masalahnya. Kalau manjur polisi gak lihat sampean. Tapi kalau gak manjur sampean gak lihat polisi ketilang. Sekarang udah gak ada. Harus mantep, harus yakin. Kalau yakin, insyaallah. Buat. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung denganmu darimu ya Allah. La uhsi sana'an 'alaika, aku tidak bisa menghitung pujian-pujian atasmu ya Allah. Anta, engkau kama asnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji terhadap zatmu sendiri. Allah itu memang zat yang sangat-sangat patut dipuji. Allah juga zat yang sangat-sangat patut untuk sombong. Karena Tuhan, ya kan? Karena Allah tuh Tuhan. Kalau sombong jangan jadi makhluk, jadilah Tuhan. Kalau Tuhan sombong, maklum Allah yang menciptakan segalanya. Sombong maklum. Kok ada makhluk sombong, kamu itu siapa? Sentil sama Allah mati. Nah, macam-macam. Dia orang kalau sombong itu apa? Man takabbara Allah. Barang siapa dia sombong, maka dia akan dihinakan sama Allah. Ahanallah. Maka waman tawadhu'a, barang siapa dia tawadhu, merendahkan diri, rafa'ahullah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau kita sombongnya macam-macam. Ada yang satu menyombongkan keilmuannya, ada yang menyombongkan keahliannya, ada yang menyombongkan kecantikannya, ada yang menyombongkan hartanya. Ada banyak, ya kan? Hah? Mungkin juga ada yang menyombongkan kemiskinannya, mungkin nggak ada? Ada. Miskin sombong, nah itu banyak kan? Banyak. Kasih 2000 nggak mau, maunya bocah. Jadi sombong itu sifatnya Allah. Kalau sampean ikut-ikutan, Allah tersinggung, ya kan? Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Wah. Kembali lagi nih bahas tasawuf. Kembali lagi sujud. Kemudian duduk di antara dua, kemudian tumak nina. Kemudian apa lagi? Kemudian duduk di antara dua sujud. Fi kulli rakaatin walau fi nafli, setiap rakaat walaupun sholat sunnah, walaupun sholatnya dilakukan dengan duduk atau tidur miring.
wa akmaluhu. Sunnahnya mengucapkan doa ketika duduk di antara dua sujud. Ayyaqula rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi wahai Tuhanku, ighfirli ampunilah aku, warhamni sayangi aku, wajburni tambahlah aku kesalahanku, amal-amal salehku kau tambah, warfa'ni angkatlah aku, warzuqni berilah aku rizki, wahdini berilah aku hidayah, wa'afini ampunilah, wa'afini dan sehatkanlah aku, wa'fu anni dan ampunilah aku. Bedanya apa? Ghufran dan afwan. Bedanya apa? Ghufran dan ghufrullah dan afwullah. Bedanya itu kalau Rabbighfirli itu ay satara'an sayyi'ati. Allah menutupi keburukan-keburukan kita. Itu namanya ghufranullah. Kalau afwullah itu adalah Allah menghapus kesalahan kita. Paham ya? Jadi istighfar itu berarti menutup dosa kita, tapi tidak kelihatan. Biar tidak kelihatan. Dan minta pengampunan. Rabbil firli ay ustur ma waqa'a min dunubi. Nah, begitu ya artinya. Rabbil firli wa Tuhanku ampunilah aku, ay ustur tutupilah ya Allah ma waqa'a min dunubi, apapun yang terjadi dari dosa-dosaku, wa ma sayaqa'u minha, dan dosa-dosa yang akan terjadi ya Allah Engkau tutup. Jangan Engkau permalukan aku ya Allah di dunia ini apalagi di akhirat. Karena kita semua enggak kiai, enggak ustaz, semuanya pasti punya salah. Manusia pasti ada salahnya karena bukan nabi, ya kan? Enggak maksud, pasti ada salah. Lah, salah ini kalau aib kita terlihat oleh orang lain, kira-kira malu nggak? Malu. Kalau sampai tahu aib saya, nggak mungkin sampai mau ngaji sama saya, ya kan? Nah, karena fadlnya Allah menutupi keburukan saya sehingga jenengan nggak tahu keburukan saya, akhirnya masih mau ngaji, kan gitu. Kalau kita tahu guru kok begini, ngapain ngajian begitu nanti? Gak jadi ngaji. Nah itulah kelembutan sitrullah di sana. Tutupnya Allah bisa menutupi aib-aib kita. Di satu sama lain tidak memandang dengan pandangan yang jelek. Nah, bala yang paling besar itu apa? Bala yang paling besar itu ketika kita bisa melihat aib guru kita. Itu berat itu. Dia tidak akan bisa usul sama Allah selama dia masih suudzon sama gurunya. Nah, padahal dia tahu aib gurunya, kan gak repot itu. Dia akan terhalang dari usul kepada Allah. Jadinya suudzon nanti sama guru. Nah, karena kalau pengen orang itu alim kayak apapun, ya, jangan bisa diharap keramatnya, keluar karomahnya kalau dia satu berani sama guru, yang kedua berani sama orang tua. Masalah orang tua begini lah, alimnya kayak apa itu nggak bakal keluar karomahnya. Alimnya kayak apa nggak bakal keluar karomah. Itu guru dan orang tua itu penting. Karena itu kunci hidup kita ini bisa makmur, bisa nikmat di dunia itu ketika kita memuliakan orang tua di dunia. Kalau ingin mendapatkan nikmat dunia, muliakan orang tua. Kalau ingin mendapatkan pangkat di dunia, di akhirat juga muliakan guru yang mengajari kita alif bata, yang mengenal kita sama Allah, yang mengenal kita dengan Islam, itu guru-guru kita semua. Nah, perlu kita hormat beliau. Kalau kita pulang kampung, sowan dulu yang ngajari kita alif bata siapa, sowan beliin sarung, kan gitu, ya kan? Jadi yang ngajari kita alif bata itu loh, nah itu disowani, dibeliin sarung, dikasih hadiah, biar mereka itu ridho, senang dengan kita. Kalau beliau senang sama kita, ridhonya guru,
Terus kemudian orang tua kita juga, kita yang sudah meninggal kita silaturahimi, yang masih hidup juga kita sambang-sambangi, kita doakan, kita kirimi. Itu ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Lengkap. Itu. Wah. Rabbi ghfirli istur ma waqa'a min dhunubi wa ma sayaqa minha. Wa qawlu irhamni, ya Allah rahmatilah aku, ay rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas. Wajburni ay aghnini wa a'tini malan katsiran. Wajburni, arti wajburni adalah apa? Aghnini, kayakanlah aku ya Allah, jadikanlah aku kaya. Wa a'tini, dan berilah aku malan katsiran, harta yang banyak. Min babi malan katsiran, bahwa min babi qatar. Wa qawluhu warfa'ni ay fid dunya, angkatlah aku ya Allah, derajatnya ay fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa qawluhu urzuqni, berilah aku rizki ay rizqan wasi'an, rizki yang luas. Wa mahallu jawazi du'ami dalika in qasada rizqa minal halal. Jadi berilah aku rizki yang luas ya Allah, tapi dengan catatan mintalah ketika doa itu rizki yang halal, atau mintalah rizki kita cukup. Jika tidak seperti itu maka hukumnya haram. Gak boleh kita minta diluaskan, diberikan rizki yang luas, tapi rizki yang haram gak boleh. Wahdin, dan berilah aku petunjuk. Wahdini, dan berilah aku petunjuk ay bisolihil a'mal, petunjuk untuk bisa melakukan amal-amal yang soleh. Wa qawluhu wa'afini ay sallimni minal balaya dunya wal akhirah. Wa'afini, dan selamatkanlah aku ya Allah minal balaya dunya, dari balak-balak dunia, wal akhirah, dan akhirat. Wa'fu anni, dan ay umhu dhunubi, artinya wa'fu, afullah, itu adalah umhu dhunubi, hapuslah dosa-dosaku ya Allah. Kemudian Asani asyara, yang ke-12, yaitu tumaninah ketika kita sedang duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-13 at-tasyahudul akhir, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan, mengenai sholat. Ini Ustaz, doa dari waktu sujud. Bisa ketika sujud yang dibaca Rasulullah. Sunnahnya itu mungkin bisa dikatakan berkali. Silakan. Direkam, nanti ada YouTube-nya. Jadi nggak apa-apa. Doa ketika sujud baca doa. Pastinya doanya apa saja terserah. Tapi yang dibaca Rasulullah ini ada dua. Yang pertama doa Allahumma gfirli dzambi, Allahumma gfirli dzambi kullahu dikkahu jullahu awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa riwayat jullahu apa julluhu, riwayat doa Abu Hurairah. Kalau Sayyidah Aisyah doanya Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika atau min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bi mu'afatika min uqubatika
Wa a'udzubika minka. Wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsi. Itu kali ya. Nanti bisa dilihat YouTube-nya kali kalau udah diupload. Iya. Ini belum sempat ngupload. Catatannya panjang kan. Iya betul. Nanti kalau pengen bisa nih ya beli kitabnya ini, kitab apa Sakinah yang apa kitab kumpul begini ada. Tinggal harokati ya. Pusing lagi. Kan nggak ada harokatnya, tinggal harokati. Ini yang lain monggo silakan. Ya Mas Ika. Di rukun sholat yang keempat membaca Al-Fatihah atau membaca surat. Ketika membaca Al-Fatihah kita terhenti dalam beberapa ayat dalam gangguannya, yaitu ketika kita nguap atau bersin. Apakah bacaan tersebut kita harus ulang dari awal atau sebelumnya? Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Kalau muak kan sebentar kan. Ya iya karena Allah iya karena selain kan begitu. Iya. Nah itu kalau itu nggak sampai memutus Fatihah. Tidak sampai memutus Fatihah. karena sebentar. Tapi kalau bersin lama, asing lagi, nah, berkali-kali bersin, maka bisa jadi itu memutus Fatihah, sehingga Fatihahnya diulang lagi. Dari awal atau Iya. sebelumnya? Diulang lagi dari awal. Dari awal. Kalau membaca surat, ketika membaca surat, misalkan kita membaca surat Anas, tiba-tiba lupa kembali ke surat yang kita hafal, misalkan surat Ikhlas gitu. Apa boleh gitu? Boleh. Boleh. Karena baca surat itu sunnah. Gak baca lo gak apa-apa. Gak baca dan apalagi baca. Cuma tak ada sempurnanya. Kalau di sini mengenai bersin yang berkali-kali ya, itu walaupun nih ibaratnya nggak pas plek, tapi maksudnya sama. Qauluhu wa in sunnah, yakni an hamid dan atis yaqtul muwalah. Orang yang bersin kemudian baca alhamdulillah, baru sampai iya karena abudu wa iya karena nasta'in, anjing begitu. Terus alhamdulillah, terus dilanjutkan ihdinas shiratal mustaqim, itu nggak boleh karena dengan pembacaan seperti itu itu bisa memutus al-Fatihah. Wa in kana yusannul hamdu fi shalah kama yusannu kharijah, walaupun dia disunahkan baca alhamdulillah di sholat maupun di luar sholat ketika bersih. Kenapa? Li isy'arihi ay tahallulil dzikri, karena menyela-nyelai Fatihah dengan alhamdulillahnya bersin tadi itu bahwa illatun lil i'adah. Karena li'anna dzalika, karena hal seperti itu laisa mukhtassan biha. Alhamdulillah itu tidak terkhusus ketika sholat. Li maslahatiha, dan juga bukan karena kemaslahatan sholat. Karena alhamdulillahnya alhamdulillah bersih. Fakana musy'irun bil i'rab, maka dia dianggap musy'ir itu memberikan isyarat dia i'rab, dia berpaling dari baca Fatihah. Jadi kalau bersin berkali-kali nggak bisa ditahan, itu kira-kira dia bisa dianggap berpaling dari Fatihah nggak? Enggak kan? Karena mau baca Fatihah ini nggak bisa, bersin terus. Maka itu ya dilanjut saja Fatihahnya. Tapi kalau berbarengan gimana? Pas bismillah. Berbarengan gimana? Enggak pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas. Ya enggak lah, itu Kirain imam makmum bersin semua bareng-bareng. kan ditahan dulu, Cek. Bismillahirrahmanirrahim, ditahan dulu. Baik, alhamdulillah. Nah, niatnya ketika baca itu. Nah, Itu alhamdulillah niat bersin apa alhamdulillah baca Fatihah. Kalau niatnya alhamdulillah bersin berarti memutus Fatihah. Kalau niatnya melanjutkan Fatihahnya enggak masalah. ketika bersin
tidak mengucapkan alhamdulillah berarti sebenarnya tidak memutus al-fatihahnya ya. Yang memutus itu gara-gara baca alhamdulillah ya. Jadi Iya, misalnya kita bersin tanpa kita alhamdulillah berarti tidak memutus kan. Putusan karena lafalnya itu Tidak memutus Fatihah. Kita kan nggak Acing gimana ya? Karena bersin itu yang alamiah, kita nggak bisa nahan. lain. walaupun berkali-kali. Walaupun berkali. Dipasno maksudnya. Bukan di pas, nggak kebetulan. Nanti dia masih pengen baca Fatihah tuh bersin terus, mau baca bersin, akhirnya nggak bisa. Tapi misalkan kita kembali lagi juga nggak masalah, sunnah itu nggak masalah. Nggak masalah. Kembali ke ayat pertama juga. Jelas. Kalau yang muap tadi gimana? Sama semua pasang ulang Enggak ada setengah jam. muap dulu apa sambil alhamdulillah mana